Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memasuki ibadah Minggu Paskah ketiga pada hari ini. Sebelum kita masuk ibadah, marilah kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari terus berlalu dan banyak peristiwa demi peristiwa yang kita lewati. Kehidupan kita ibaratkan siklus yang terus berputar sesuai kehendak Sang Maha Kuasa. Mentari akan selalu terbit di ufuk timur dan tenggelam di sisi barat. Sekalipun kadang awan mendung menghalangi sinarnya, bukan berarti bahwa mentari terlambat untuk terbit dan tenggelam. Sebagaimana kuasa kasih Allah di dalam kehidupan kita, meski kadang terhalang oleh permasalahan di sekitar kita, bukan berarti kasih Allah sirna dari kehidupan. Di Minggu Paskah ketiga ini, marilah kita senantiasa bersukacita. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan riang, walau apapun yang terjadi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengampun, Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Engkau Allah yang tidak pernah lelah mengasihi kami, sekalipun kami justru tidak lelah berulang kali berbuat dosa. Setiap kali kami berbuat dosa, Engkau mengingatkan kami agar kami menyesal dan bertobat. Dan setiap kali kami datang dengan penyesalan dan pertobatan, dengan sabar dan penuh kasih, Engkau memberikan pengampunan bagi kami. Lihatlah kami, umat-Mu yang seharusnya dapat mengucap syukur atas kasih-Mu itu dengan mengasihi sesama dan memberikan pengampunan kepada sesama yang meminta maaf. Tetapi kami tidak berani untuk berlaku jujur bahwa sesungguhnya kami tidak mampu dengan sabar dan kasih memberikan pengampunan bagi sesama. Kami justru menindas mereka, memanfaatkan orang-orang yang lemah. Bahkan kami rela menyikut dan menjatuhkan sesama untuk kemenangan dan kebahagiaan diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan, atas segala tutur kata dan laku kami yang tidak jujur. Amin. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2 sebagai penyesalan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan Allah dengan bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan yang diambil dari surat 1 Petrus 1. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati memohon tuntunan Roh Kudus agar kita senantiasa memahami firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh mengucap syukur ya Allah. Hati kami senantiasa menyampaikan rasa syukur atas penyertaan-Mu yang tiada henti di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur apabila Engkau senantiasa memelihara kami dan melimpahkan kami dengan kesehatan. Pada saat ini ya Allah, kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengutus Roh-Mu yang kudus ke dalam setiap hati kami, agar kami beroleh penerangan dan beroleh hikmat untuk memahami firman-Mu. Berkatilah ya Allah, urapilah kami, baik sebagai penyampai firman maupun sebagai pendengar firman, agar kami senantiasa bersama-sama Engkau jadikan pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Allah, pimpin kami, biarlah Engkau yang senantiasa membuka mata dan pikiran hati kami. Hamba-Mu di tengah keterbatasannya, Engkau yang senantiasa memampukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 35.
Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan untuk bermedia sosial menjadi kebutuhan yang utama atau menjadi penting. Apalagi bagi beberapa masyarakat yang telah menerapkan perilaku atau gaya hidup, sikap hashtag di rumah aja. Kebutuhan untuk berselancar di berbagai situs internet pastilah menjadi hal yang tidak terhindarkan. Dalam media sosial, biasanya orang-orang mencari hal-hal yang menjadi trending topik. Trending topik adalah hal-hal atau topik-topik yang menjadi pembicaraan bagi banyak orang yang saat ini sedang populer. Misalnya saja salah satu trending topik yang saat ini merajalela di berbagai situs yaitu tentang informasi perkembangan COVID-19 atau coronavirus yang saat ini menjadi pembicaraan di berbagai belahan dunia. Namun biasanya trending topik atau topik-topik yang populer ini tidaklah bertahan lama. Biasanya tidak bertahan lama karena bisa cepat berganti dengan topik-topik lainnya yang lebih populer, lebih hangat, lebih aktual, dan tentunya lebih terupdate. Mungkin hari ini kita mendengar trending topik mengenai kasus perceraian artis. Mungkin besok kita sudah mendengar berita yang lain lagi. Besoknya lagi kita mendengar isu-isu mengenai politik dan lain sebagainya. Trending topik akan terus berganti. Sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan berita, dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kisah pelayanan Yesus, ketika dari awal ia memanggil murid-muridnya yang pertama, sampai dengan kisah penyaliban dan kematiannya, tentu menjadi trending topik bagi umat Israel kala itu. Menjadi topik yang sangat hangat dan panas diperbincangkan oleh berbagai pihak di penjuru Yerusalem. Mulai dari hal-hal yang baik, segala mujizat yang pernah dibuatnya, sampai prasangka-prasangka buruk mengenai siapakah Yesus itu. Banyak orang yang mendengar mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang kemudian merasa kagum, merasa tersentuh, merasa diselamatkan oleh karya Tuhan. Sehingga dengan cepat banyak orang yang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi hal itu juga diimbangi oleh orang-orang yang iri dan tidak senang dengan popularitas yang dengan cepat meningkat. Banyaknya pengikut yang semakin hari semakin banyak membuat Tuhan Yesus semakin dibenci oleh orang-orang yang kala itu juga ingin mendapatkan popularitas. Misalnya saja seperti orang-orang Farisi, para imam Taurat, para orang-orang pemuka-pemuka agama, pemerintah, mereka yang tidak senang dengan popularitas Tuhan Yesus. Dan akhirnya banyak juga yang menyebarkan berita-berita kebohongan karena merasa terancam oleh keberadaan Yesus kala itu. Saat di mana Tuhan Yesus menjadi isu perbincangan utama orang-orang Israel pun perlahan-lahan mulai berlalu seusai peristiwa penyalipannya dan mayat Yesus dikuburkan. Orang-orang yang tadinya berharap kepadanya kemudian mulai merasakan kehilangan harapan, merasakan lelah dan lesu, merasakan takut dan khawatir. Orang-orang yang tadinya mengikutnya kemanapun ia pergi, kemudian kembali lagi ke dalam pekerjaannya masing-masing, melanjutkan aktivitasnya sebagaimana sedia kala. Kembali
ke tempat mereka berasal. Injil Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam perikop ini kepada 2 orang pengikutnya ke jalan menuju Emmaus, sebuah perkampungan. Menarik sekali bahwa hanya Injil Lukas yang mencatat kisah ini. Barangkali ini menjadi upaya penulis untuk menegur orang-orang yang dengan mudahnya melupakan peristiwa atau karya-karya yang pernah diperbuat Yesus selama masa hidupnya. Hal itu kemudian bisa dilupakan dalam beberapa waktu. Bahkan orang yang pernah mengikutnya pun, orang yang mengenalnya juga melupakannya. Merasa terbutakan pikirannya. Kalau kita bayangkan perikop yang tadi kita baca sebenarnya menjadi kisah yang lucu atau konyol. Bayangkan saja, kita pernah bertemu dengan seseorang. Kita kenal dia. Kita mengenalnya, kita tahu ciri fisiknya bagaimana, kita tahu sifatnya bagaimana, karakternya seperti apa. Kita sudah kenal orang itu. Lalu karena suatu keadaan, akhirnya kita dengan orang itu berpisah. Lama tidak bertemu, suatu saat kita bertemu seorang asing. Bagi kita asing, nampaknya tidak kita kenal. Kemudian kita berjalan bersama dengan orang itu, berbincang-bincang, lalu sampai tiba pada sebuah pembicaraan, kita membicarakan tentang orang yang dulu pernah kita kenal, pernah kita temui. Padahal orang itu yang kita bicarakan adalah orang asing yang kita temui. Nah, dalam perbicaraan tadi, dalam perjalanan kita membicarakan orang itu kepada orang yang kita anggap asing tadi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah kenal ciri fisik dan sifat kemudian benar-benar terbutakan, benar-benar lupa dengan orang itu? Bagaimana mungkin kedua pengikut Yesus yang dengan setia mengikutnya tidak tahu bagaimana rupa dan perilaku Kristus? Kedua orang tadi barulah menyadari bahwa orang yang mereka temui adalah sang guru yang mereka bicarakan sepanjang jalan ketika ia mengambil roti, mengucap berkat dan membagikannya kepada mereka sebagaimana pernah dilakukannya di dalam jamuan makan. Ketika sang guru pergi dari hadapan mereka, barulah mereka mengenalinya dan merasakan bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika bercakap dengan Yesus. Kemudian setelah para murid tadi dengan ke-11 murid lainnya berkumpul, Yesus kembali menampakkan dirinya dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Di dalam perikop ini kita bersama-sama melihat bagaimana para murid atau 2 orang yang tadi bersama-sama berjalan tidak mengenali siapa Yesus. Bahkan ketika Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, hai kamu yang lamban hatinya," mereka tidak sadar. Barulah ketika mereka melihat bagaimana orang asing tersebut memecah-mecah roti dan mengucap berkat, mereka sadar siapa orang itu. Barangkali Bapak, Ibu, Saudara, kita semua sering bersikap seperti kedua murid yang bodoh dan lamban hatinya tadi. Kita mungkin sering mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi karena kebodohan dan kedegilan hati kita, kita menganggap hal itu sebagai kuasa kita sendiri. Sebagai kuasa-kuasa yang lain. Oh, aku selamat mergone aku usaha. Oh, aku selamat mergone aku nganggo aji-aji. Mengandalkan kuasa-kuasa yang lain, bahkan mengagung-agungkan diri kita sendiri. Sehingga sekalipun kita mengalami kuasa Tuhan, kita tidak bisa merasakan kuasa Allah hadir dalam kehidupan kita. Melalui Minggu Paskah ketiga ini kita diingatkan untuk membangkitkan iman kita yang tertidur pulas, yang tidak mampu menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Marilah kita renungkan sejenak. Apakah di tengah suasana saat ini, di tengah menyebarnya virus COVID-19, kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita? Kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Kenapa di saat seperti ini justru tidak bisa kita rasakan kuasanya? Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Mungkin kita bertanya-tanya, kita menyalahkan Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan tidak ada kuasa, tidak memiliki kuasa. Di mana Tuhan? Kita meragukan kuasa Tuhan. Tapi apakah kita sudah melihat sekeliling kita? Apakah kita sudah berusaha untuk peka, untuk mensyukuri setiap hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita? Tuhan tidak berkarya dengan cara-cara yang gaib, dengan cara-cara yang instan. Tuhan bekerja melalui usaha kita juga. Tuhan hadir melalui para dokter, para perawat, para kurir, para penjaga toko, mereka yang berjuang mengorbankan dirinya agar kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tuhan selalu hadir melalui hal-hal yang tidak dapat kita sangka. Mungkin kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian mau berpikir, mau melihat hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sekalipun saat ini kita tidak dapat bersekutu bersama di gedung gereja, kita masih tetap kok dapat berkarya bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memperhatikan mereka yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjalin relasi yang lebih dalam dengan anggota keluarga kita. Barangkali mungkin kita jarang bertemu dengan suami, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Inilah kesempatan kita untuk semakin dekat, semakin mengenal. Dan kita bisa bersama-sama bersekutu dengan anggota keluarga kita. Tentunya akan ada hal yang masih dapat kita lakukan sekalipun ruang gerak kita dibatasi. Marilah kita berkarya dengan cara-cara yang dapat kita lakukan dengan karunia yang kita miliki. Jangan sampai mata hati kita, mata pikiran kita terbutakan oleh permasalahan yang ada di sekitar kita. Tetapi biarlah tantangan yang ada menjadi batu loncatan bagi kita untuk terus berkarya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi, dimanapun berada dan dalam segala keadaan. Marilah kita menguatkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah pada saat ini kita juga bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan permohonan syafaat kita di dalam doa. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa. Allah semesta alam, Engkaulah yang menciptakan seluruh jagat raya ini
bahkan bumi dan segala isinya. Di galaksi yang begitu luas, ya Allah, Engkau senantiasa berkarya dengan cara-cara yang tidak terselami. Pada saat ini Tuhan, kami menghaturkan permohonan kami sebagai makhluk yang hina dan rendah, sebagai makhluk yang terbatas dan hanya sementara. Kami berdoa, ya Allah, bagi keadaan setiap umat-Mu pada saat ini yang merasakan khawatir, yang merasakan takut, yang merasakan gelisah karena dampak dari wabah yang sedang merajalela di penjuru dunia. Ya Allah, kami berdoa khususnya bagi mereka yang senantiasa berjuang untuk mengatasi virus ini. Kami berdoa bagi seluruh jajaran para medis, dokter maupun perawat yang berjuang hingga sakit untuk bersama-sama mengobati mereka yang sakit, memberikan hal-hal terbaik yang dapat mereka lakukan bagi keluarga-keluarga yang merasakan sedih karena anggota keluarganya jatuh sakit dan dirawat. Kami berdoa bagi setiap orang yang tetap bekerja di tengah situasi ini. Kami memohon agar kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka yang terus berjuang di tengah situasi krisis seperti saat ini. Kami juga berdoa bagi segenap orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, mereka yang harus berdiam di rumah, mereka yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami memohon agar kiranya Engkau menghibur mereka, Engkau memberikan jalan keluar, agar di tengah krisis yang mereka alami, mereka tetap beroleh berkat untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mempertahankan aktualisasi diri mereka. Ya Allah, kami berdoa bagi seluruh ahli-ahli medis, para peneliti, para pengembang yang terus mencari vaksin dari virus ini. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat agar kiranya virus yang sedang menyebar ini boleh teratasi pada waktu yang tepat dengan usaha dari segenap orang-orang yang Engkau pakai. Ya Allah, kami menghaturkan juga bagi segenap warga, pengikut-pengikut Tuhan, warga masyarakat, terkhusus ya Allah, di gereja ini, GKJ Tlogo, dan seluruh jajaran masyarakat di desa ini. Kiranya Engkau yang senantiasa melimpahkan dengan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan serta penghiburan untuk mampu menghadapi suasana yang tidak menyenangkan, untuk mampu menghadapi berbagai permasalahan hidup yang dialami. Kiranya ya Allah, Engkau mampukan kami untuk melalui semua ini, agar kami senantiasa berakar kepadamu, dan kami boleh dengan tetap semangat menjalani kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mau senantiasa menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mendoakan seluruh keluarga-keluarga yang bergumul. Kami mendoakan segenap masyarakat, segenap pribadi yang berada di dalam ketakutan, yang berada dalam kegelisahan yang begitu hebat. Biarlah kiranya Roh-Mu menghibur, dan biarlah kiranya Engkau mampukan kami untuk tetap saling memberikan semangat lewat berbagai cara yang dapat kami lakukan. Kami menyerahkan ya Allah segenap kehidupan gerejawi, segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita
tiba saat bagi kita untuk memberikan persembahan. Dasar persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 428, bait yang pertama. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tidak pernah merasakan kelaparan dan kami tidak pernah merasakan kekurangan. Pagi hari ini kami bawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan yang terulur, baik melalui pekerjaan kami, melalui usaha-usaha yang kami lakukan. Bila itu mendatangkan berkat bagi kami, juga bagi sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, biar Tuhan berkati di dalam kehidupan dia, apa yang dia lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Allah, kini pergilah dan jadilah saksi Kristus. Marilah kita menjunjung tinggi perilaku yang jujur sebagai bentuk penyerahan diri kita atas pengutusan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 416 bait pertama dan kedua.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mulailah untuk berperilaku jujur pada diri sendiri, agar kita senantiasa dapat bersaksi bagi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.